Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita, edisi Kamis 18 April tahun 2024 dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Bersama-sama kita akan menjalani kehidupan ini di dalam terang firman Tuhan. Karena itu mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, pada syukur hormat kami angkat ya Tuhan ya Allah kami. Betapa kasih-Mu yang terus melingkupi kami sehingga kami kembali dianugerahkan akan hari yang baru dari Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, menjalani akan hari anugerah-Mu ini, kami akan membawa segala pengharapan dan aktivitas kami hanya di dalam terang kuasa-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah. Kami sungguh-sungguh telah membuka hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43. Kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43, demikianlah firman Tuhan. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta miliknya sudah begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan aku mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya dari antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana
kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu antara dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita pada saat ini diberikan sebuah tema, yaitu sama tetapi berbeda. Sama tapi berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, percakapan Yakub dengan Laban sangat menarik yang sepintas memiliki sudut pandang yang sama pada ayat 27. Laban mengakui bahwa Tuhan memberkati Laban karena Yakub, yang kita bisa baca di ayat yang ke-30. Yakub mengakui bahwa Tuhan telah memberkati Laban sejak Yakub berada di sini. Ternyata motifnya berbeda. Laban memiliki motif mengambil hati Yakub karena keuntungan yang telah diperolehnya melalui kerja keras Yakub. Ternak peliharaan bertambah sangat banyak dalam penjagaan Yakub. Laban sebenarnya fokus pada dirinya sendiri dan berusaha mengambil hati Yakub dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, bahwa sekiranya aku mendapat kasihmu, tentukanlah upahmu yang harus kubayar. Yakub sudah cukup mengenal Laban yang telah mengubah-ubah upah yang sudah disepakati. Yakub bukan meminta upah dari sudut pandang Laban. Yakub meminta upah dari sudut pandangnya, dan demikianlah disetujui Laban. Yakub memiliki motif yang berbeda. Masa kerja sudah selesai dan sudah mendapat keluarga besar dari Laban. Atas rasa tanggung jawab kepada keluarganya, Yakub meminta kepada Laban untuk diizinkan membawa keluarganya ke negerinya Kanaan. Yakub percaya kepada pemeliharaan dan janji Tuhan. Tuhan memberkati Yakub dengan harta yang banyak. Meski sama-sama melihat dari sudut pandang Tuhan, namun motif berbeda, maka hasil atau berkat juga sangat berbeda. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap melihat dari sudut pandang Tuhan. Walaupun pemikiran kami terbatas, tetapi ketika kami sungguh berada di dalam kuasa-Mu dan semakin tinggal berakar di dalam kasih-Mu, maka kami akan mampu peka untuk merasakan akan apa yang Tuhan pandang baik bagi kami dari sudut pandang-Mu, bukan sudut pandang kami manusia. Materaikan firman yang telah kami dengar ini dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami semakin mencintai akan Taurat Tuhan dan terus merenungkan dan melakukannya di sepanjang kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bapa di dalam sorga, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini, sempurnakan sukacita mereka di dalam memaknai segala berkat dan kemurahan Tuhan, dan hidup mereka persembahkan kepadamu. Bersama-sama kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami. Tuhan, pulihkanlah mereka melalui urapan kesembuhan dan mujizat Tuhan. Bapa di dalam sorga, saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita atau tekanan hidup, Tuhan, kuatkan dan topanglah mereka, hiburlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam keputusasaan dan duka cita yang amat dalam sebagai orang-orang yang tidak berpengharapan. Bapa, bersama kami berdoa bagi keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka.
dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati dan buka jalan. Bapa, hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kabar sukacita, kabar keselamatan dalam kehidupan kami di hari ini. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian.